Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Fikir Rohimaisa. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus presentator pada pertemuan kali ini. Baiklah teman-teman, di sini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai organisasi perkantoran. Alangkah baiknya sebelum kita melaju ke pembahasan, kita mengenal dulu siapa saja presentator pada hari ini. Yang pertama yaitu Dindia Fikir Rohimaisa atau saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi perkantoran dan prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Dan yang kedua yaitu Mary Wahyuni yang akan menjelaskan tentang struktur-struktur organisasi perkantoran. Dan pemateri yang ketiga yaitu Abdullah yang akan menjelaskan mengenai asas-asas organisasi perkantoran. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisasi perkantoran. Pengertian organisasi perkantoran merupakan suatu wadah untuk sekelompok orang yang bekerja bersama-sama demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya juga teratur. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Prinsip-prinsip organisasi perkantoran terdiri dari 8 prinsip, yaitu pertama, prinsip tujuan. Prinsip tujuan memiliki arti tiap personil wajib memahami tujuan yang ada pada organisasi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesatuan fungsi. Artinya, setiap organisasi pastinya memiliki beberapa personil dan beberapa peranan. Demi tercapainya tujuan, maka diwajibkan untuk tiap-tiap peranan itu bekerja sama. Yang ketiga yaitu prinsip ikatan individual. Seperti yang kita ketahui, di setiap organisasi itu pasti terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda. Pada prinsip ini, individu diharuskan menjaga ikatan atau hubungan antara individu yang lainnya agar tujuan itu dapat tercapai dengan mudah. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Artinya apa? Prinsip kesederhanaan ini dapat mempermudah dalam mencapai tujuan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip wewenang proporsional dengan tanggung jawab. Maksudnya apa? Kewenangan yang dimiliki oleh setiap orang harus sama dengan apa yang dia tanggung jawabkan. Yang keenam, yaitu prinsip laporan pada pemimpin tunggal. Tiap-tiap individu pada organisasi diwajibkan untuk memberikan laporan pada satu pemimpin saja. Yang ketujuh, yaitu prinsip kepengawasan serta kepemimpinan. Dalam setiap organisasi, pentingnya sebuah pengawasan dan kepemimpinan, yang mana jika tidak ada sebuah pengawasan ataupun kepemimpinan, maka tujuan itu tidak akan tercapai sesuai dengan rencana sebelumnya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip jangkauan pengawasan. Ini artinya, setiap pengawasan yang ada di bawah seorang manajer harusnya ada pembatasan. Karena apa? Semakin besar pengawasan yang ada di bawah seorang manajer, maka akan semakin menurunnya keahlian pengawasan tersebut. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pendidikan. Menurut Gomez Mejia tahun 2004, struktur organisasi ialah hubungan resmi ataupun non-resmi antara individu dalam suatu organisasi. Ada pula Robbins menerangkan tentang bagaimana sesuatu tugas ataupun pekerjaan secara resmi dipecah, dikelompokkan, serta diorganisasikan. Ada 6 ragam struktur organisasi yang dapat ditemukan dalam suatu organisasi, ialah yang pertama, struktur garis. Struktur ini ialah struktur organisasi yang sangat tua serta simpel, di mana kewenangan mengalir secara lurus atau vertikal dari tingkat sangat atas lewat tingkatan menengah, serta hingga tingkatan dasar. Kegiatan pada organisasi ini umumnya diasosiasikan secara langsung dengan pencapaian tujuan utama industri. Kelebihan struktur garis. Bawahan
akan lebih sadar serta konsekuen atas tugas yang diembannya sebab struktur ini simpel serta gampang dipahami. Struktur ini pula menghasilkan penempatan kewenangan bisa dilakukan dengan kilat sebab tidak terdapat halangan birokrasi. Kekurangan struktur garis. Kekurangan terbesar struktur ini merupakan kurangnya kesesuaian dalam menyediakan spesialisasi yang diperlukan kala industri menjadi lebih luas serta kompleks. Perihal ini menjadikan manajer wajib mengerjakan sebagian kegiatan eksklusif sendiri sebab tidak terdapatnya staf bonus. Yang kedua, struktur garis serta staf. Struktur ini nyaris sama dengan struktur garis, dengan satu ukuran bonus berbentuk kegiatan staf pakar yang menunjang kegiatan struktur garis dengan menyediakan hal yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan utama organisasi. Kelebihan struktur garis serta staf yakni mengenai posisi garis terbebas dari kegiatan spesial yang bisa diberikan kepada karyawan staf. Jadi, manajer pada posisi garis memiliki waktu lebih guna melaksanakan kegiatan yang berfungsi secara langsung pada pencapaian tujuan utama industri. Kekurangan struktur garis serta staf. Konflik antar karyawan, posisi garis serta staf kerap jadi permasalahan. Misalnya, sebab karyawan staf sangat mendominasi, kerap kali karyawan posisi garis tidak suka mereka. Pada sebagian lembaga, kita menemukan fenomena karyawan staf mengambil wewenang posisi garis. Perihal ini membolehkan sebagian manajer mengurangi privilege dari staf pakar yang membatasi pertumbuhan ikatan kerja antara posisi garis serta staf. Yang ketiga, struktur fungsional. Struktur ini banyak ditemui pada organisasi ataupun industri yang memiliki zona sebagai dasar eksistensi suatu kementerian. Misalnya, pada perseroan industri, zona spesialisasi bisa diklasifikasikan selaku berikut: penciptaan, penjualan, pemasaran, keuangan, ikatan publik, serta lain sebagainya. Kelebihan struktur fungsional. Kelebihan utama struktur fungsional industri merupakan kemampuan yang dipunyai seorang istimewa fungsional. Kemampuan ini mempermudah mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada zona tertentu yang terletak di bawah zona kekuasaannya, dan struktur fungsional membolehkan terdapatnya zona spesialisasi dalam industri. Kekurangan struktur fungsional, kebimbangan yang terjalin kala karyawan mempunyai 2 ataupun lebih supervisor. Kemungkinan besar seorang manajer cenderung menjauhi zona yang mereka kuasai secara fungsional, serta suasana yang bisa jadi berakibat negatif untuk koordinasi kegiatan. Yang keempat, struktur produk. Perusahaan yang memakai struktur ini adalah perusahaan atau industri yang memutuskan untuk menggunakan produk asli yang mereka miliki, atau memutuskan untuk menggunakan produk asli yang mereka miliki selaku dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi suatu industri. Kelebihan struktur produk. Struktur ini membolehkan sebagian bidang untuk meningkatkan proses serta prosedur yang dikira baik buat mereka. Dikala struktur alternatif digunakan semacam garis delta staff, proses serta prosedur hendaknya memiliki standar dalam totalitas perusahaan, dan ada pula kegiatan yang lain yang bisa dikoordinasikan oleh masing-masing divisi tanpa pengawasan langsung dari kantor pusat. Kekurangan struktur produk. Dengan adanya kebebasan yang diberikan pada masing-masing divisi dalam menjalankan industrinya dapat menyebabkan kegagalan pada sebagian divisi dalam menggapai tujuan industri. Semakin besar permasalahan yang dialami oleh sebagian divisi, semakin besar pula permasalahan itu akan dialami oleh industri secara menyeluruh. Yang kelima, struktur komite. Walaupun tidak seluruh berpendapat dengan struktur komite, ialah salah satu tipe struktur industri. Struktur ini berfungsi pada beberapa perusahaan, di mana struktur komite berfungsi sebagai manajerial dan yang lainnya hanya penasehat. Kelebihan struktur komite. Saran yang diberikan struktur komite akan cenderung memiliki potensi penerimaan yang besar dalam pengajuan saran. Hal ini disebabkan karena struktur komite ini dapat mengurangi risiko kegagalan dalam pembuatan keputusan. Kekurangan struktur komite.
Komite kerap kali dikritik sebab memerlukan waktu yang lama untuk berperan dengan baik. Tidak seluruh komite sama produktivitasnya, khususnya yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang keenam, struktur matriks. Struktur ini ialah struktur terkini yang dari seluruh struktur organisasi yang terdapat dan sangat kerap digunakan oleh industri yang melaksanakan proyek yang rumit. Kelebihan struktur matriks. Pemakaian struktur matriks membolehkan industri mempekerjakan karyawan dengan kemampuan tertentu guna menuntaskan sesuatu proyek yang rumit. Perihal ini pastinya menciptakan pemakaian SDM yang dipunyai secara efisien serta efektif. Kekurangan struktur matriks. Pada industri yang memakai struktur matriks, karyawan bisa jadi mempunyai 2 supervisor, manajer dari zona fungsional, serta manajer proyek. Suasana ini menyimpang dari prinsip kesatuan komando yang sudah dibicarakan tadinya. Permasalahan tersebut biasanya terjalin saat karyawan akan berpikiran bahwa terjadi tekanan kerja yang tinggi dan manajer akan dengan mudah menemui kesusahan mengkoordinasikan kegiatan karyawan kala mereka diambil untuk sementara ke dalam proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas organisasi perkantoran. Yaitu ada 3 asas dalam organisasi perkantoran. Yang pertama ialah asas pemusatan atau sentralisasi. Yaitu asas pemusatan atau sentralisasi merupakan kegiatan-kegiatan kantor yang dipusatkan pada sesuatu unit ataupun divisi tertentu. Jadi segala kegiatan yang ada sangkut paut dengan kegiatan perkantoran dibebankan serta dilaksanakan suatu organisasi independen. Divisi-divisi yang lain dilarang ikut campur dalam mengerjakan tugas tersebut. Segala aktivitas yang bersangkutan dengan divisi atau tata usaha akan dikerjakan oleh satuan pelayanan seperti bagian TU ataupun sekretaris. Pada asas ini, manajer kantor atau kepala kantor memegang peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan serta kesuksesan suatu pekerjaan kepada pemimpin tertinggi pada organisasi tersebut. Asas sentralisasi ini mempunyai sebagian kelebihan. Di antara lain, yang A, seorang ahli yang memimpin jalannya setiap aktivitas perkantoran. Yang B, teknik-teknik pekerjaan dapat diseragamkan secara kilat. Yang C, alat-alat penunjang yang ada di kantor dapat digunakan seluruhnya. Yang D, pelatihan pekerjaan kantor dapat ditingkatkan. Yang E, terdapat fleksibilitas dalam organisasi. Yang F, dapat penghemat upah, penerapan pekerjaan kantor bisa dihemat. Yang G, dikerjakan oleh tenaga khusus yang ahli. Yang H, bisa menghindari penggandaan peran. Kemudian ada kekurangan asas pemusatan antara lain. Yang A, aktivitas yang dipusatkan sebelum pasti dapat menjamin serta melayani kebutuhan khusus dari masing-masing unit ataupun masing-masing bagian. Yang B, rumitnya prosedur pelaksanaan kerja. Yang C, memakan banyak waktu. D, terjadi pelonggaran pengawasan akibat terhalang jarak. Yang E, bisa menaikkan aktivitas tata usaha serta peran menyurat. Yang F, mudah terjadi frustasi akibat ketatnya pengawasan. Baik, kemudian yang kedua yaitu asas penyebaran atau desentralisasi. Yaitu pada masa penyebaran seakan-akan tiap divisi berdiri sendiri, sebagai satu kesatuan akibat adanya penyebaran. Serta dalam asas ini, seluruh aktivitas kantor tersebar ke seluruh divisi organisasi. Artinya, masing-masing divisi melakukan pekerjaan kantor atau tiap kepala kantor, manajer bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam asas penyebaran, tiada hanya melakukan pekerjaan pokoknya saja, akan tetapi pekerjaan ketatausahaan yang berkaitan dengan mereka. Adapun berikut merupakan kelebihan dari asas penyebaran, ialah yang A,
terpenuhinya pelayanan tugas-tugas kantor oleh tiap-tiap bagian. Yang B, adanya kecocokan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tugas yang akan dikerjakan oleh tiap-tiap bagian. Yang C, tugas-tugas yang dapat dilaksanakan secara tertib oleh bagian yang berkaitan dengan tugas tersebut. Yang D, pesatnya perkembangan sifat generalisme. Yang E, keaktifan pengawasan dalam segala bentuk pelaksanaan. Dan sedangkan sebagian kelemahan asas desentralisasi antara lain ialah yang A, terjadinya kebebasan dalam pekerjaan. Yang B, kurangnya harmonisasi. Yang C, terdapatnya pemborosan akumulasi bayaran. Yang D, timbulnya kemungkinan penggandaan arsip. Kemudian yang ketiga itu ada asas dekonsentralisasi, yaitu kombinasi sentralisasi serta desentralisasi. Asas dekonsentralisasi merupakan asas gabungan atau kombinasi antara asas pemusatan sentralisasi dengan asas penyebaran desentralisasi. Artinya, pada asas ini akan terbentuk pusat untuk melayani serta berkonstruksian terhadap seluruh tugas kantor yang ada di bawahnya. Akan tetapi, tetap dipusatkan kepada divisi yang terkait dan kebanyakan organisasi menggunakan asas ini. Sistem pada organisasi tergantung pada pemilihan sistem manakah yang lebih menguntungkan oleh organisasi tersebut. Dan tentunya sebelum pemilihan sistem harus dilakukan survei serta pemberian grade dari seluruh sisi akan berjalan atau tidak ke depannya, serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan segala hambatan-hambatannya pada seluruh divisi. Oleh karenanya ada baiknya meminta pertolongan pada pakar-pakar yang dapat dipelayani inti. Baiklah teman-teman, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.